Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya sehat ya. Baik, Ibu ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Jangan lupa untuk tetap memenuhi protokol kesehatan apabila keluar. Tetap menjaga kebersihannya, tetap menggunakan masker. Oke, hari ini kita belajar IPS dengan pokok pembelajaran yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Jadi, hari ini kita belajar mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Kita mulai dengan bagian A. Di sini keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Jadi kita fokus pada keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian ya. Oke, nomor 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan. Ini permintaan ya, saya salah ketik, mohon maaf. Permintaan, penawaran, dan teknologi. Jadi kita mulai dengan nomor 1 yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Oke. Secara garis besar, secara astronomis, Indonesia ini terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, secara astronomis ini, hal ini menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia ini berada di kawasan tropis, di mana kawasan tropis itu adalah kawasan yang selalu disinari matahari sepanjang tahun. Jadi, Indonesia ini selalu disinari matahari sepanjang tahun. Oke, selanjutnya di sini Indonesia adalah negara yang selalu disinari matahari sepanjang tahun. Nah, dengan adanya sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun ini akan memberikan keuntungan kepada para petani. Apa keuntungan yang diperoleh oleh si petani ini adalah dengan adanya matahari yang bersinar sepanjang tahun ini, maka si petani ini dapat menanam berbagai macam produk pertanian dan perkebunan. Jadi, fungsi matahari yang bersinar ini dapat dirasakan oleh si petani. Apa manfaatnya? Yaitu dia dapat menanam berbagai macam produk ya, baik itu produk pertanian maupun produk perkebunan ya. Selain terkenal dengan kawasan tropis, Indonesia ini juga kawasan yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Jadi curah hujan yang ada di Indonesia itu cukup tinggi ya. Nah, dengan adanya curah hujan yang cukup tinggi ini, ada dua pihak yang merasakan keuntungannya ya. Yang pertama tadi petani, selain matahari ya, petani juga membutuhkan curah hujan ya. Petani juga membutuhkan curah hujan yang tinggi. Apa fungsi curah hujan yang tinggi bagi petani? Yaitu dengan adanya curah hujan yang tinggi, tanaman yang ditanam oleh si petani itu akan tumbuh dengan subur, sehingga dia dapat memanen hasil tanamannya itu dengan melimpah. Selanjutnya yang kedua, itu yang memperoleh keuntungan apabila curah hujan yang tinggi. Dengan adanya curah hujan yang tinggi yaitu peternak ya. Keuntungan yang diperoleh oleh si peternak yaitu dengan curah hujan yang tinggi itu tumbuhan tanaman itu kan dapat tumbuh dengan subur, sehingga si peternak ini dapat memperoleh makanan atau pakan untuk ternaknya ya. Saya rasa itu. Kita lanjut. Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah. Jadi Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam yang ada di Indonesia ini tidak hanya ada di darat saja, melainkan juga ada dalam sektor lautnya ya. Misalnya di lautnya Indonesia kita dapat memperoleh ikannya yang melimpah misalnya kan. Selain itu di daratan juga banyak buah, tanaman itu tumbuh subur, itu merupakan kekayaan alam yang melimpah. Nah, di sini kita mulai dengan perikanan ya.
Jadi perikanan itu tidak hanya seputaran laut saja. Di Indonesia juga itu ada yang namanya perikanan darat. Jadi perikanan di sini terbagi menjadi dua ya, ada perikanan darat dan ada yang namanya perikanan laut. Di mana perikanan darat ini dilakukan dengan cara dengan tahapannya, bukan tahapan perikanan darat ini dilakukan dengan kolam ya, di kolam, tambak dan keramba. Nah, secara tidak langsung ini sudah mengacu pada air tawar ya atau payau. Perikanan laut ini, dengan adanya perikanan laut ini, hasil yang dihasilkan yaitu ikan, rumput laut dan terumbu karang. Nah, selain ikan, rumput laut dan terumbu karang ya. Nah, selain pada sektor makanan, perikanan laut ini juga berkembang ya untuk sekarang berkembang dalam sektor pariwisata. Misalnya ya, sekarang itu dengan adanya rumput laut dan terumbu karang yang indah yang dimiliki oleh wilayah Indonesia, maka sekarang itu di sektor wisata Indonesia mengalami peningkatan atau kemajuan ya. Contohnya sekarang lagi marak-maraknya snorkeling. Jadi ada beberapa daerah di wilayah Indonesia itu yang memanfaatkan itu lautnya itu sebagai sektor wisata. Kita lanjut. Dengan adanya kekayaan alam yang melimpah, misalnya ini perikanan darat, perikanan laut, ataupun daratannya. Nah, dengan adanya hal itu, maka menghasilkan proses atau kegiatan permintaan dan penawaran. Dia itu menghasilkan memicu munculnya permintaan dan penawaran. Nah, setelah adanya permintaan dan penawaran ini, maka terjadilah aktivitas perdagangan. Di sini aktivitas perdagangan itu dapat dilakukan dalam dua tempat ya, misalnya antar daerah dan bisa juga ekspor. Antar daerah ini maksudnya antar daerah yang ada di wilayah Indonesia. Sedangkan ekspor ini ya sebagaimana yang kita ketahui bahwa ekspor itu adalah kegiatan pengiriman barang dari dalam ke luar negeri. Nah, antar daerah, kita mulai dengan antar daerah. Jadi di sini Indonesia sektor Indonesia itu kan terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah. Kita ambil contoh itu daerah Lampung. Nah, di daerah Lampung itu terkenal sebagai daerah penghasil kopi ya, dan daerah Jawa itu terkenal sebagai daerah penghasil beras. Nah, kedua daerah ini dapat melakukan aktivitas perdagangan dengan cara misalnya barter ya. Zaman dahulu kita kenal dengan istilah barter. Jadi dahulu itu tukaran barang, beras ditukar, misalnya penduduk Jawa itu membutuhkan kopi dan penduduk Lampung itu membutuhkan beras. Maka terjadilah aktivitas perdagangan baik dengan cara barter, dahulu dengan cara barter, sekarang itu bisa dengan cara transaksi keuangan gitu, transaksi jual beli. Selanjutnya ada kegiatan ekspor. Jadi dengan adanya kekayaan alam yang melimpah ini, orang-orang yang ada di luar negeri itu ingin memesan barang yang ada di Indonesia untuk diekspor ke negaranya, misalnya gitu ya. Jadi contoh kegiatan ekspor yang terjadi di Indonesia ini, contohnya jangankan di Indonesia ya, kita kerucutkan dulu, kita ambil di daerah kita di sini di Tarakan ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Tarakan itu terkenal dengan tambak ya, hasil tambak yang melimpah. Contohnya itu udang, utamanya ya udang. Misalnya di Tarakan ini banyak perusahaan-perusahaan yang yang bekerja di bidang perikanan. Nah, produk utamanya itu adalah udang, di mana udang ini nanti akan dikelola oleh perusahaan. Nah, setelah dikelola maka udang ini akan diekspor ke luar negeri. Nah, diekspor ke luar negeri, ada yang langsung masuk ke restoran yang ada di luar negeri ya. Ada juga yang masuk ke perusahaan di sana untuk dikelola kembali. Jadi tergantung bayarnya ya, bayar itu pembeli. Kita lanjut. Jadi setiap daerah yang ada di Indonesia ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Misalnya tadi Lampung itu potensinya itu menghasilkan kopi dan Jawa itu menghasilkan beras ya. Nah, dengan adanya potensi daerah ini menyebabkan terjadinya kegiatan permintaan dan penawaran karena adanya potensinya tadi ya, yang ada barang yang dihasilkan yang berbeda dengan daerah lain.
permintaan dan penawaran. Nah, setelah ada kegiatan permintaan dan penawaran, maka terjadilah sebuah aktivitas perdagangan. Jadi potensi daerah ya, setiap daerah itu memiliki keunggulan komparatif tersendiri ya, beda dengan daerah lainnya. Kita lanjut ke pengertian pelaku ekonomi. Di sini pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok atau lembaga yang ikut aktif dalam melakukan kegiatan perekonomian, baik kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Jadi pelaku ekonomi ini tidak hanya pelaku individu ya, bisa juga dia berupa kelompok atau lembaga. Di sini lembaga yang dimaksud ini misalnya perusahaan ya. Oke, kita lanjut. Umumnya kegiatan ekonomi terbagi atas 5 macam kelompok besar, yaitu ada rumah tangga besar, perusahaan, koperasi, masyarakat, dan negara. Jadi kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 5 kegiatan ya, kegiatan. Yang pertama itu ada rumah tangga, ada perusahaan, ada koperasi, masyarakat, dan negara. Nah, setiap pelaku ekonomi ini ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Oke ya. Secara garis besar, para pelaku ekonomi ini dapat dibedakan menjadi 4 sektor. Jadi si pelaku ekonomi yang ini dapat dibedakan menjadi 4 sektor. Yang pertama itu ada rumah tangga, ada produsen, pemerintah, dan luar negeri. Jadi diingat pelaku ekonomi ini terbagi menjadi 4 sektor besar ya. Di mana yang dimaksud itu adalah rumah tangga, produsen, pemerintah, dan luar negeri. Kita lanjut, rumah tangga keluarga. Kita mulai dengan rumah tangga keluarga. Di sini rumah tangga keluarga itu dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu berdasarkan jumlah anggota keluarga, berdasarkan status ekonomi, dan berdasarkan tempat tinggal. Kita lanjut, rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi dengan lingkup kecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Di sini lingkup kecil ya, pelaku rumah tangga keluarga dalam lingkup kecil ya. Kalau lingkup kecil dia itu hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Selain itu terdapat juga individu bukan dari keluarga tersebut yang dapat dikatakan sebagai anggota keluarga karena terlibat kegiatan ekonomi di keluarga tersebut seperti nenek, kakek, saudara, atau asisten rumah tangga. Nah, kita jabarkan ya. Berdasarkan jumlah anggota keluarga, rumah tangga ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada rumah tangga kecil, ada rumah tangga besar. Rumah tangga kecil ini dikenal dengan rumah tangga yang terdiri dari tidak lebih dari 5 orang, jadi maksimal 5 orang. Sedangkan rumah tangga besar itu lebih dari 5 orang. Nah, rumah tangga kecil ini tadi dikatakan tidak lebih dari 5 orang, berarti maksimal 5 orang ya. Dia terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak. Sedangkan rumah tangga besar ini dia harus lebih dari 5 orang. Kalau dia 5 orang aja berarti dia masuk rumah tangga kecil ya. Contohnya itu ayah, ibu, beberapa anak, anggota keluarga lain. Yang dimaksud anggota keluarga lain ini contohnya itu nenek, kakek, asisten rumah tangga, dan keponakan ya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan status ekonomi dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera, dan keluarga kaya. Kalau dia keluarga prasejahtera berarti dia adalah keluarga yang tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi. Kalau dia ingat, kalau prasejahtera berarti dia itu tidak dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan primer. Kalau dia keluarga sejahtera, dia itu sudah dapat mencukupi kebutuhan primer dan sekunder. Sedangkan keluarga kaya itu adalah keluarga yang dapat mencukupi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Diingat, kalau dia prasejahtera berarti dia tidak dapat mencukupi. Jangankan kebutuhan sekunder, primernya saja dia tidak mampu untuk memenuhinya ya. Yang kalau sedangkan keluarga sejahtera itu dia sudah dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya, namun untuk tersier itu belum. Nah, berbeda dengan keluarga kaya. Jika keluarga kaya dia sudah dapat memenuhi semua kebutuhan yang ada ya, baik itu primer, sekunder, maupun tersier. Ya. Selanjutnya, berdasarkan tempat tinggal di sini terbagi menjadi 2, ada rumah tangga kota, ada juga yang dikatakan rumah tangga daerah atau desa.
Ini berdasarkan tempat tinggalnya ya. Diingat ada rumah tangga kota dan ada yang namanya rumah tangga daerah atau desa. Oke, berdasarkan tempat tinggalnya terbagi menjadi dua, rumah tangga kota, dan ada yang namanya rumah tangga daerah atau rumah tangga desa ya. Sebentar. Di mana rumah tangga kota ini adalah rumah tangga yang hidupnya di kota, baik kota besar maupun kota kecil ya. Misalnya saja kita yang ada di kota Tarakan ini, kota Tarakan sebagaimana yang kalian ketahui, kota Tarakan itu merupakan sebuah kota kecil. Nah, ini dikatakan juga rumah tangga, tetap dikatakan sebagai rumah tangga kota. Yang kedua, rumah tangga daerah atau desa. Rumah tangga daerah atau desa ini merupakan rumah tangga yang hidupnya di desa, pegunungan, tepi pantai, dan daerah terpencil lainnya. Jadi dia itu lebih ke daerah pedesaan ya. Selanjutnya, sektor rumah tangga ini harus memiliki pendapatan. Ya, sektor rumah tangga memang harus memiliki pendapatan ya. Kita masuk ke sumber pendapatan rumah tangga. Sumber pendapatan rumah tangga di sini ada 4. Yang pertama itu sewa, yang kedua upah atau wage, bunga atau interest, laba atau keuntungan ya, disebut juga dengan istilah profit. Kita mulai dengan sewa atau rent. Sewa atau rent ini adalah pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari hasil menyewakan tanah kepada perusahaan atau pemerintah. Jadi dari kata sewa. Berarti dia diperoleh dari hasil menyewakan tanah ya kepada perusahaan atau pemerintah. Jadi tempatnya itu di perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya yang kedua upah atau wage. Upah atau wage ini merupakan pendapatan rumah tangga keluarga yang diperoleh setelah mengorbankan tenaganya untuk bekerja di perusahaan atau pemerintah dalam kegiatan produksi. Jadi ini bisa juga dikatakan upah buruh ya, setelah yang diperoleh setelah kita melakukan sebuah pekerjaan di perusahaan atau instansi pemerintah lainnya ya. Yang ketiga, bunga atau interest. Bunga atau interest ini merupakan pendapatan rumah tangga keluarga yang diperoleh setelah meminjamkan dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Jadi dia itu diperoleh setelah meminjamkan dana. Saya garis bawahi ya, bentar. Setelah meminjamkan dana ya untuk modal perusahaan. Sedangkan laba atau keuntungan ini merupakan pendapatan rumah tangga keluarga yang diperoleh setelah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Jadi dia itu diperoleh setelah seseorang itu memberikan kontribusi baik berupa tenaga maupun dia berupa pikiran yang diberikan ketika mengelola perusahaan ya, sehingga si perusahaan itu dapat memperoleh laba. Oke, kalau sewa tadi dia itu menyewakan tanahnya ya, sasarannya itu perusahaan atau pemerintah. Kalau upah tadi dia mengorbankan tenaganya, sasarannya juga sama perusahaan atau pemerintah. Yang bunga dia meminjamkan dana. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau sewa tadi dia bersifat menyewakan, kalau upah ini seperti mengorbankan tenaga untuk menghasilkan sebuah upah ya, biasa juga disebut dengan upah yang diperoleh oleh buruh ya, buruh perusahaan misalnya. Kalau bunga tadi itu diperoleh dari hasil meminjamkan dana. Kalau laba itu diperoleh dari kegiatan memberikan kontribusi ya, baik berupa tenaga maupun pikiran kepada perusahaan ya, sehingga si perusahaan itu dapat memperoleh laba atau keuntungan. Kita lanjut. Jika rumah tangga keluarga bekerja, mereka akan memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh rumah tangga keluarga dapat berasal dari usaha-usaha berikut. Jadi setelah rumah tangga keluarga ini bekerja, dia akan memperoleh sebuah penghasilan. Nah, adapun penghasilan yang diperoleh rumah tangga keluarga ini dapat berasal dari usaha-usaha berikut. Ini adalah yang 3 ini adalah
usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh si rumah tangga keluarga untuk memperoleh penghasilan. Yang pertama, usaha-usahanya itu diantaranya yang pertama, usaha sendiri. Misalnya melakukan usaha pertanian, berdagang, industri rumah tangga, penyelenggaraan jasa, membuka toko kelontong, ini toko ya, mohon maaf, ini toko. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sendiri berupa keuntungan. Jadi ini jika dia merupakan usaha sendiri. Tetap ya, sasarannya itu keuntungan. Yang kedua, bekerja pada pihak lain. Misalnya menjadi karyawan perusahaan atau pabrik, pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil ya, orang lain akan memperoleh upah atau gaji. Jadi dia akan bekerja pada pihak lain. Nah, dengan dia bekerja pada pihak lain, dia akan memperoleh upah atau gaji dari instansi tempatnya bekerja ya. Yang ketiga, menyewakan faktor-faktor produksi seperti menyewakan rumah dan tanah ya. Penghasilan yang diperoleh dari menyewakan faktor-faktor produksi adalah uang sewa. Penghasilan-penghasilan yang diperoleh rumah tangga keluarga tersebut dapat digunakan untuk dua tujuan, yaitu membeli barang atau jasa dan ditabung. Oke, kita lihat di sini dulu. Ini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memperoleh penghasilan pada rumah tangga keluarga ya. Yang pertama tadi ada usaha sendiri, yang kedua itu bekerja pada pihak lain, dan yang ketiga ini menyewakan faktor-faktor produksi baik rumah pribadi ataupun tanah yang si rumah tangga keluarga ini miliki ya. Saya kira cukup sampai di sini dulu kita di rumah tangga keluarga. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut pembahasan kita ya. Oke. Kembali Ibu ingatkan, pembelajarannya terus diulangi, jangan lupa tetap dibaca LKS-nya ya, maupun buku paketnya tetap dipelajari juga. Di sini dalam pembahasan ini Ibu hanya menyingkat materinya supaya lebih mudah untuk kalian pahami. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini. Tugas-tugasnya akan Ibu kirim di Google Classroom ya. Untuk tugasnya akan Ibu kirim ke Google Classroom. Dan tolong di rumah tetap menjaga kesehatan ya, dijaga kesehatannya. Apabila keluar, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, rajin-rajin cuci tangannya. Oke, Ibu kira cukup sekian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.